hidup itu menunggu mati. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu nih. Aku muak kali lah nunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Supaya kita tidak muak kali dikasih kegiatan. Bangun masjid, dikirimnya bidadari-bidadari surga. Kusangka aku lah yang paling tinggi duduk di kursi ini. Rupanya ada yang paling lebih tinggi lagi. Ini bangsawan ini, bangsa yang dekat di awan. Nah, supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa: puasa, sholat, baca Quran, zikir, sodakoh. Kawan yang katanya kawan akrab, kawan dekat, ini kawan bro, besti, teman saya. Ingat, seakrab-akrabnya kawan, kita mati, dia makan ayam. Yang kekal dibawa mati ini 5. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma labista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, di luar pula ya. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus. Maksud putus itu tak bisa dia dibawa mati, putus sampai di dunia ini aja. Maka semua amal mesti diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Handphone siapa bunyi itu? Tapi ada yang bilang katanya bismillah, hadisnya ada juga. Kullu amrin ribalin walam yubda bismillah. Jadi kalau ada ustadz yang mengawali bismillahirrahmanirrahim, betul, ada hadisnya. Kalau dia mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, betul juga. Tak usah berkelahi gara-gara itu. Berkelahi antara yang bismillah dengan alhamdulillah, yang ketawa, yang mabuk. Yang penting ada hadisnya.
Setiap majelis kalau tidak disebut nama dia, maka majelis itu antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Maka orang kalau berjumpa berdua pun waktu bersalaman menyebut nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunnah. Bersalaman mengucapkan solawat. Apa ini? Bid'ah ini mengucapkan solawat waktu salam. Memang tak ada Nabi mengatakan kalau kamu bersalaman bersolawatlah kamu, tak ada. Tapi dalam hadis dikatakan kalau satu majelis tidak disebut namanya, maka majelis itu antana jifah. Antana busuk, jifah bangkai. Bangkai busuk, berulat, benanah, berbau. Maka supaya majelis kita ini tidak jadi majelis bangkai busuk, kita sebut namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Anak kecil disayangi, orang tua dihormati. Semua anak-anak yang kecil-kecil ini semuanya kita sayangi semua, karena mereka lah yang akan melanjutkan sholat berjamaah di masjid ini nanti. Selama di masjid itu masih ada anak-anak kecil, bersyukurlah. Ini saya tengok subuh ini tadi banyak kali anak-anak kecil. Banyak sekarang masjid tidak ramah anak, tak ada lagi anak kecil. Orang-orang tua aja isinya. Tapi di masjid ini banyak anak kecil. Padahal ini hari Ahad, hari libur ini. Anak kecil dibawa bagus. Kata pepatah orang-orang tua kita, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka bawalah anak kecil. Memang anak kecilnya agak-agak ribut memang sedikit. Nah, itu kan suara dia aja dari tadi. Tapi kalau kita halau dia dari masjid ini, pulang. Nanti siapa yang mau meramaikan masjid ini? Kalau di masjid itu masih ada anak-anak berlari-lari, berteriak-teriak, melompat-lompat, bersyukurlah. Ada video saya tonton, pas sedang sholat, anak itu di belakang ribut. Mungkin bapaknya emosi, mundur, dia disipakkannya anak itu ke belakang. Takutnya yang menyipak itu mati. Umat darah tingginya kan. Nah, maka yang orang tua kita hormati. Ustadz-ustadz, guru-guru kita yang hadir subuh ini yang tak dapat saya sebutkan satu-satu namanya, kita doakan panjang umur, sehat badan, supaya melimpah berkah umurnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita mau mengkaji hadis. Yang mau kita kaji subuh ini adalah hadis. Pakai tha, hadis. Kalau pakai baris atas, hadas. Jangan salah. Apa yang dikaji Ustaz Somad tadi? Hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil cukup dengan wudu. Tapi kalau hadas besar mesti mandi wajib. Yang dikaji hadis subuh ini adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu 5. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqilatin wa khuluqiyatin. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, sifat fisik Nabi dan bawaan Nabi min ba'di wiladatihi, sejak dia lahir sampai Nabi meninggal dunia. Itulah hadis. Jadi nanti kalau ada yang bercerita tentang wajah Nabi, senyum Nabi, cara berjalan Nabi, rambut Nabi, kuku Nabi, itu semua disebut dengan hadis. Hadis itu kalau bahasa Indonesianya apa? Cerita. Cerita-cerita. Cerita Nabi ini dikumpulkan oleh ulama. Kalau menjelaskan hadis, sebutkan kitabnya. Kata Nabi, mohon maaf ya Pak, dalam kitab apa? Pokoknya jangan kau tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka kau nanti. Tapi kalau mau menanya Ustadz, jangan di tengah orang ramai. Takutnya dia entah lupa. Takutnya itu mempermalukan dia depan orang banyak. Nanti pas berdua, Ustadz,
Hadis yang Ustaz sampaikan tadi itu riwayatnya dalam kitab apa ya Pak Ustaz? Lupa pula aku. Kalau depan orang banyak kan jatuh harga diri dia. Tapi saya kalau ditanya orang, tidak semua saya jawab. Imam Malik pun ditanya 48 masalah, tak semua dijawabnya. Tapi kami tonton di YouTube itu, kami tengok semua Ustaz jawab. Yang bisa aja di-upload. Yang tak bisa jangan dia. Rusaklah harga diri kita kan. Itu maka saya kalau ditanya, so tolong kalau ada pertanyaan pakai kertas, saya bilang. Kenapa? Karena pakai kertas bisa kita tengok kan. Ini agak payah nih, masukkan ke bawah. Nah, jadi kalau coba langsung kita ditanya, itu riwayat siapa kata dia? Nomor berapa? Bab apa katanya? Gimana caranya biar supaya kita nggak jatuh? Ngamuk kita. Yang kau tanya lagi, kau pikir aku bodoh ini? Nah, gitu caranya. Jadi hadis yang mau kita kaji ini kitabnya namanya Sahih Al-Bukhari. Apa namanya? Sahih Al-Bukhari. Sebetulnya judulnya panjang. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Kenapa kitabnya ini disebut dengan Al-Jami'? Jami' artinya semuanya ada. Karena di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fiqih, di dalamnya ada akhlak, di dalamnya ada sirah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada zikir. Maka disebut dengan Al-Jami'. Kenapa disebut musnad? Karena di dalamnya bersanad. Apa itu sanad? Silsilah. Ustadz dulu belajar Quran sama siapa? Aku belajar Quran sama Syekh Azra'i Abdur Ra'ub. Rumahnya di tepi Sungai Deli. Datang saya ke rumahnya dulu. Saya sekolah di Muallimin. Kalau tuan membeli peniti jangan dicucukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati tanda waktu sudah mau habis. Saya dulu sekolah di Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, pagi. Nah, kalau malam saya mengaji ke Syekh Azra'i Abdur Ra'ub di Sungai Deli. Ngaji di situ dari tahun 90 sampai 93. Khatam saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Syekh Azra'i itu kalau mengajar duduk aja. Tapi kalau salah gitu, apa gitu? Macam tidur dia, hafal Quran. 4 kali jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran internasional di Makkah Al-Mukarramah. Saya tahunya sesudah dia meninggal. Waktu ngaji itu anak kita anak SMP mana tahu. Ngaji. Pas dia meninggal, saya baca koran. Sudah meninggal hari ini ulama besar internasional, pernah jadi 4 kali dewan juri di Makkah Al-Mukarramah, dihormati oleh pemerintah Saudi Arabia dan dunia. Syekh Azra'i Abdul. Oh, guru tempatku mengaji dulu. Hebat rupanya dia. Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afainu. Syekh Azra'i itu belajar ke siapa? Namanya Syekh Ahmad Hijazi di Makkah Al-Mukarramah. Dari gurunya sampailah ke sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampailah ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Jadi tolong dihidupkan lagi sanad Al-Quran di Medan ini, karena Medan ini tempatnya qori-qori, ulama-ulama besar dulu di Medan ini. Imam Masjidil Haram di Makkah itu punya muridnya itu datang ke Medan ini, diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Al-Masun oleh Sultan Delhi. Namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum ini udah tua. Jadi waktu itu ditanya orang, Syekh Hasan Maksum, nanti kalau engkau meninggal dunia siapalah pelanjut engkau? Ditunjuk Syekh Hasan Maksum. Itu yang akan melanjutkan nanti. Yang ditunjuknya itu namanya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Ulama-ulama besar. Tolong anak-anak muda tulis biografinya di sosmed supaya orang tahu Medan ini tempatnya ulama-ulama hebat. Ini sekarang saya tidak di Sumatera Utara nih, tinggal saya di Riau. Apalah yang orang tahu tentang Sumatera Utara ini sekarang? Pagar besi banyak hilang. Saya menengok dari luar. Padahal di sini dulu sarangnya ulama-ulama besar yang hebat-hebat itu dari sini. Maka lahirlah satu asli made in Medan Sumatera Utara, namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis itu menulis kitab Ulumul Hadis satu, namanya Ulumul Hadis.
Kami membaca kitab itu di Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah. Dari saya ke guru saya, sanadnya ke Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Sampailah sekarang. Mudah-mudahan bangkit lagi para ulama-ulama besar dari Sumatera Utara ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar. Mukhtasar, kenapa disebut kitab ini mukhtasar, ringkasan? Karena hafalan hadisnya 600.000 hadis. Yang ada di kepala Imam Bukhari itu 600.000 hadis, 600.000 hadis. Tapi kalau itu dicetak banyak kali, akhirnya diringkasnya, itulah dia kitab isinya 7.275 hadis. 7.275 hadis. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Kenapa disebut As-Sahih? Karena semua hadis yang ada dalam kitab ini sahih. Rupanya hadis itu berapa? Yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu'. Maudhu' tak boleh diriwayatkan sama sekali, hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar terongnya itu laku. Hadis palsu tak boleh diriwayatkan sama sekali. Hadis dhaif, hadis dhaif banyak kali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar. Hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif. Sekarang banyak ustaz-ustaz berceramah, hadis dhaif tak boleh diriwayatkan. Hadis dhaif, kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. 1, bukan masalah halal haram. 2, bukan masalah akidah. 3, tak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Misalnya ada ustadz nanti khutbah Jumat, disampaikannya, semangatlah anak-anak Medan menuntut ilmu. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh apa tak boleh? Boleh. Apa pula salahnya? Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, bukan ada periwayatnya yang pendusta. Masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail a'mal, memotivasi supaya orang belajar. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dulu begitu. Sekarang tak perlu karena Cina itu sudah datang kemari. Sampai jauh-jauh ke sana. Nah, jadi jangan sembarangan. Ini baru mendengar 2 kali YouTube, orang anti hadis dhaif langsung menyalah-nyalahkan orang. Hadis hasan dan hadis sahih tak ada ikhtilaf antar ulama, boleh diamalkan. Jadi hadis yang mau kita bahas subuh ini hadisnya hadis sahih, tak ada ikhtilaf. Kenapa sahih? Karena semua yang ada dalam Sahih Bukhari itu sahih. Hadis sahih. Bukhari bukan nama orang. Imam Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Makkah, Al-Makki. Madinah, Madani. Medan? Medan. Nah, jadi kalau ada nanti nama Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Abdul Somad Al-Maidani, dikomplain orang, apa pula Al-Maidani, bukan orang Medan dia katanya. Man sakana baladan arba'a sanatin, man sakana baladan arba'a sanawatin faqad sahha an yunsab ilaih. Siapa yang tetap di suatu kota selama 4 tahun, boleh dipakai nama kota itu. Jadi kalau ada orang yang menyebut nama itu, namanya Ustadz Abdul Somad Al-Maidani itu, bukan orang Medan dia. Iya, tapi dia dulu sekolah 5 tahun di Medan. Nah, itu jawabnya. Boleh dipakai. Ini daerah mana nih? Daerah kecamatan apa? Labuan Deli. Al-Delhi. Nah, dulu ada namanya ulama besar Ustadz
Hussein Sardani, tamat dari Irak, dari Baghdad, Irak, dari tempat Saddam Hussein. Namanya Syekh Hussein Sardani, ulama besar Al-Wasliyah. Sardani itu dari Serdang. Serdang itu Sardani. Ulama besar. Dia ulama-ulama besar. Dulu waktu saya kuliah di sekolah di Muallimin, yang mengajar saya namanya Ustadz Hafiz Yazid. Kata dia, ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad. Saya waktu itu tuh terus di ujung Al-Falembani. Al-Falembani berarti Lembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani hidupnya tahun abad ke-18. Dia murid langsung dari Syekh Abdul Karim Samman dari Madinah Al-Munawwarah. Syekh Abdul Somad Al-Falembani ini seangkatan dengan Datuk Kalampayan di Kalimantan. Moyangnya dari Abah Guru Sekumpul, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari berarti orang Banjar. Zaman dulu kalau disebut nama itu langsung tahu kita nama. Itulah hebatnya orang Batak. Asal disebut namanya langsung kita tahu dia dari mana. Siregar, tak mungkin dari Solo. Asal disebut nama, itu hebat. Jadi yang punya marga pertahankan nama itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri kita. Dan biasanya nasab-nasab ini membuat orang menjadi bersaudara. Pernahkah orang Batak berperang gara-gara agama? Tidak pernah. Bacalah sejarah orang Batak berperang gara-gara Islam sama Kristen. Tak pernah. Kenapa? Karena kalau udah jumpa, bertutur dia, bertarombo dia, walak ita sesudena. Tak jadi dia berperang. Karena bersaudara lebih kuat daripada beragama bagi mereka. Maka anak-anak kita ini pertahankan nasab itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan identitas diri. Nah, Bukhari bukan nama orang. Bukhari adalah nama kampung. Bukhari orang Bukhara. Bukhara itu sekarang di mana? Uzbekistan. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta naik pesawat ke Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Bukhara. Sampai di Bukhara, itulah dia nama kampung Bukhara. Orang Bukhara itu disebut dengan Bukhari. Siapa nama kau? Bukhari. Kau orang Bukhara? Enggak, aku orang Teluk Nibung. Kenapa pula orang Teluk Nibung nama kau? Tanjung Balai Teluk Nibung, tembak lantai kena hidung. Kenapa nama kau Bukhari? Entah, begitu dikasih nama ayahku dulu. Rupanya orang dulu pakai nama Bukhari itu untuk mengambil nama barokah ahli hadis ini. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Saya lebih hafal nama dia daripada nama saya sendiri. Nama saya sendiri cuma 4 yang saya ingat. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Muhammad Shah, dari pihak ayah saya. Ayah Muhammad Shah itu sudah tak tahu saya lagi. Dari pihak emak saya hafal saya 5. Abdul Somad, anak Hajah Rohana, anak Siti Aminah, anak Syekh Abdurrahman, Syekh Silau Laut, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail. Ayah Nahoda Ismail itu sudah tak tahu saya lagi. Coba pulang nanti tanya, yang hafal nasabnya sampai 5, angkat tangan. Mati maita. Dapat aja agak 3 jadilah. Jangan sampai nanti anak kita pas ditanya orang, coba sebutkan nasab kau. Aku anak bayi tabung. Kau coba sebutkan nasab kau. Aku Pak Ustadz, dulu ada imam masjid pulang, dibukanya pintu, ditengoknya dalam kardus, itulah aku. Jadi siapalah nama kau dibuat di KTP? Bin Kardus. Jangan buat nama bin yang tak baik. Kalau tak tahu nama ayahnya, buat bin Abdillah, anak hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, Abdurrahim boleh, asal jangan Abdul Somad. Disangka orang anak saya, padahal bukan. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah ini bukan orang Arab, orang Persia, mu'allab masuk Islam. Jadi atuk Imam Bukhari yang kelima itu mu'allab masuk Islam. Mu'allab itu tidak hina. Ini kadang orang, alah kau baru berapa lah generasi kau Islam, atuk kau pun mu'allab. Jangan dihina mu'allab, karena mu'allab itu ulangan amalnya dari 0, tak berdosa sama sekali.
Kalau ada saudara-saudaraku yang mu'alaf, dia ejek orang, apa kau mu'alaf? Iya, aku mu'alaf, amalku dari nol. Kau dosa aja isi catatan amal kau. Nah, pertama yang mesti diketahui, hadis ini ada dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Hadis ini diriwayatkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini punya ayah namanya Abbas. Abbas anak Abdul Muttalib. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan mereka? Memang kalau belum sarapan nih payah berpikir memang. Ulang sekali lagi ya, ulang sekali lagi. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah anak Abbas anak Abdul Muttalib. Apakah hubungan mereka? Kalau emak saya dengan emak dia adik-beradik, itu namanya sepupu. Tapi kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Nah, ini mesti tahu nih anak-anak ini. Kenapa anak tak tahu? Karena ayahnya tak menjelaskan. Itu saudara siapa? Sepupu, sikit-sikit sepupu, sikit-sikit sepupu. Kalau emak adik-beradik itu namanya sepupu. Kalau nenek adik-beradik dua pupu. Itu saudara kau, Ustaz sama dia macam mana? Kami dua pupu. Saya dengan Bang Idris yang berpantun-pantun tuh dua pupu. Nenekku namanya Siti Aminah, nenek dia namanya Siti Fatimah. Siti Aminah dengan Siti Fatimah ini sama-sama anak Syekh Abdurrahman. Jadi kami dua pupu karena nenek kami adik-beradik. Kalau emak adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kenapa disebut ayah adik-beradik itu sewali? Karena kalau mati ayahnya, mati atuknya, mati adiknya, mati abangnya, bisa dia mewalikan nikah. Itu maka disebut dengan saudara sewali. Kalau emak kita dengan ayah dia adik-beradik, apa namanya? Kalau bahasa Melayunya peseloroan. Kenapa disebut peseloro? Karena dia berseloro, lama-lama berlaki berbini. Awalnya berseloro, bergurau-gurau, lama-lama nikah. Nah, itu dia peseloroan. Baru tulang. Paham? Kalau bahasa Arabnya namanya binti ammi. Begitu. Anak-anak kita ini mesti saya jelaskan. Saya di rumah emak saya itu saya jelaskan. Ini namanya Syekh Abdurrahman. Dia punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak namanya Siti Ruqyah. Yang dari induk ini namanya Siti Aminah. Punya anak namanya Syekh Muhammad Ali. Nama adiknya lagi Siti Hadiah. Yang ini punya anak namanya Syekh Abdul Latif. Nanti punya anak-anak. Jadi setiap datang tamu hari raya aku tanya, kau sama ini apa hubungan kalian? Tengok itu. Oh, nenek kami adik-beradik. Kalau tak dibuat begitu orang tak tahu. Lebih kenal dia kawan di Facebook. Jadi tolong buatkan ini. Itulah hebatnya orang Batak. Orang Batak tarombo itu dijaganya. Betul? Makanya kalau udah panggil, jumpa dia, ada margamu? Baru habis itu ditanya, apalah kau manggil aku? Apa ya? Berarti kau Batak palsu, kata dia. Itu dijaga. Karena ditutur-tutur urut-urut ke atas, kita ini rupanya bersaudara. Halak kita sesudena, rupanya bersaudara. Ustaz janganlah bilang Batak, kami orang Jawa. Sedulur sederek sedoyo kabeh. Pripun kabare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Aku ya iso ngomong Jawa. Nek sampean arek ngomong aku iso. Sampean wong Jawa apa wong Batak? Ora Jawa. Rega-rega. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ya ada orang awak di siko. Di mana kampung? Pekanbaru. Enggak ada orang awak Pekanbaru mah. Payakumbuh. Lai suku apa? Hah? Banja. Bubuhan. Sabarata. Masya Allah, tabarakallah. Saya suka sekali belajar bahasa. Dari kecil saya memang suka belajar bahasa. Sampai di Mesir pun gitu. Asal jumpa sama orang Arab, saya bercakap terus dengan orang Arab. Jumpa saya di Maroko,
mesti wajib belajar bahasa Perancis, sikit banyak mesti tahu, karena kalau tidak, asal ditengoknya wajah kita asing, dia tak mau pakai bahasa Arab. Ça va bien, ça va bien artinya apa kabar. Je t'aime, je t'aime artinya I love you. Comment tu t'appelles, comment tu t'appelles artinya siapa namamu. Yang paling penting dihafal kalau ke Maroko adalah kalimat je ne parle pas français. Je ne parle pas français artinya aku tak bisa bahasa Prancis. Asal udah agak dalam kali cakap dia, langsung kita bilang je ne parle pas français arabe. Aku tak bisa bahasa Prancis, bahasa Arab aja. Kaif halak? Tolu halak. Bahasa ini penting. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia aman dari tipu daya. Saya mau ngasih tahu, yang mengulis kitab Sahih Bukhari 7.275 hadis itu bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Apa tafsir yang paling tua? Tafsir yang paling tua tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter panjangnya. Tabari, Tobrustan, bukan orang Arab. Bukhari, Uzbekistan, bukan orang Arab. Kenapa? Allah mau menunjukkan ke agama ini bahwa agama ini akan didiami, akan dihuni, akan dianut oleh semua orang-orang hebat. Kita kalau belajar hadis, sanad ahli sanad dunia ini namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Fadani dari mana? Padang. Mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Waktu saya baca biografinya, sanad hadisnya dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Saya mau ngasih tahu, siapapun kita, apapun suku kita, dari manapun kita, kalau kita muliakan agama Allah ini, kita akan kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, insya Allah. Tolonglah agama ini. Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang mana itu? Minangkabau. Jadi jangan asal disebut Minangkabau, rumah makan Gumarang. Minangkabau, rumah makan Minang, rendang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi berperang antara padri dengan adat. Orang padri berpegang ke agama, adat melagayam. Berperang, dilaga oleh Belanda, Divide et Impera, lari ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, usul fikih, bahasa Arab. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Ahmad Khatib Al-Minkabawi nikah sama anak saudagar kaya, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi punya anak gadis cantik, nikah sama anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Raja Makkah. Waktu itu sebelum revolusi King Abdul Aziz. Revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum revolusi King Abdul Aziz. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi membawa anaknya tadi, menantunya tadi, Syekh Ahmad Khatib, sholat bersama sultan, bersama raja. Yang jadi imam raja. Zaman dulu raja-raja itu bisa jadi imam. Zaman sekarang ada juga yang bisa jadi imam, tapi zuhur aja. Tak berbunyi. Modal Allahu Akbar. Saking groginya, Sami Allah pun lain. Sami Allahu Akbar. Majulah Syarif Husain tadi jadi imam. Pas baca ayat, ditakdirkan Allah salah ayatnya. Pas salah ayat, diluruskan oleh Syekh Ahmad Khatib dari belakang. Selesai sholat, Syarif bertanya, siapa yang meluruskan tadi? Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Kagum dia dengan ilmunya, diangkat jadi imam Masjidil Haram. Dialah orang Nusantara, orang Pulau Sumatera, orang Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia, karena Indonesia baru ada 30 tahun setelah dia meninggal. Dia meninggal 1916, Indonesia baru ada 1945. Jadi waktu itu kita masih kerajaan-kerajaan. Lalu kemudian dia mengajar di Masjidil Haram. Pulanglah muridnya dari Makkah. Nama muridnya itu Kiai Haji Hadratus Syekh
Muhammad Hashim Asy'ari, pulang ke Jombang, wong Jawa. Itulah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu muridnya pulang lagi ke Bukit Tinggi, nama kampungnya Canduang. Itulah yang disebut dengan Inyak Canduang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Salah satu muridnya dari Makkah itu pulang ke tanah Delhi, datang Sultan Delhi, diangkat jadi imam besar. Itulah dia Syekh Hasan Maksum. Murid-muridnya mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Sumatera Barat Tarbiyah Islamiyah, di Jawa Timur Nahdlatul Ulama. Prinsipnya 3, akidahnya Asy'ari, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali. Saya mau menyampaikan ke seluruh masjid-masjid, tolong jamaah pengajian-pengajian pakai kitab. 3 nih mesti ada di masjid. Akidah. Kami dulu di Muallimin nama kitabnya Al-Husunul Hamidiyah waktu sanawiyah. Waktu aliyah kitabnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Bacakan kitab itu ke jamaah. Fikihnya waktu di Muallimin dulu Tuhfatut Tullab, Imam Zakaria Al-Ansari. Tasawufnya waktu di Muallimin dulu Ihya Ulumuddin, tapi 4 jilid besar kali. Baca ringkasannya, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim. Cukuplah itu udah pengajian yang cerita ke sana, cerita kemari, cerita ke sana, cerita kemari. Bukan saya menyepelekan, bukan. Saya takut nanti jamaah ini udah ingat, asal ini ustadznya ini pasti dulunya sabar. Ditengoknya, baru ditengoknya muka ustadz udah tahu ya ini tawakal nih. Coba berkitab. Saya kalau di dekat rumah saya pakai kitab. Kitab yang saya pakai Riyadhus Shalihin. Karena kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Itu yang saya paham. Tapi untuk saudara kita yang fikih, mengajar fikih lah di masjid kita, mengajar hadis, mengajar akidah. Sekarang kita baru masuk ke hadisnya. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Dari kitab apa diambilnya tadi? Sahih Al-Bukhari. Siapa nama periwayatnya tadi? Abdullah bin Abbas. Sewali dengan Nabi, ayah mereka adik-beradik. Inilah Abdullah bin Abbas. Saya kalau dibawa orang anak kecil, Ustaz tolong doakan anak saya doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Jadi kalau ada anak kecil minta doakan, doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau tak hafal doanya, gerak-gerakkan aja mulut. Daripada ditanyanya apa doa kau, kita tak tahu kan. Waktu Anas bin Malik apa doanya? Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min ahlil jannah. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Tak ada disebut banyakkan bininya. Tapi bunyi banyak anak itu mesti banyak. Enggak ada aku sebut begitu. Hati-hati kalian, bini kalian nengok dari atas. Maaf ya Bu ya. Allahumma aktsir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anaknya, wa ja'alhu min ahlil jannah, jadikanlah dia penghuni surga. Makanya kalau ada orang bawa anak kecil, doa Nabi kepada cucunya Hasan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Kalau ada orang bawa anak kecil ke saya campur 3 doa itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma aksir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min al-jannah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma min kulli ainil lamma. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, aku udah tua tak bisa aku menghafal. Doa pakai bahasa kita aja. Selamatkan anak ini dari sabu-sabu, dari lem kambing. Selamatkan anak ini dari mencuri besi-besi masjid. Selamatkan anak ini dari buah kecubung. Selamatkan dari ganja. Selamatkan dari mabuk pertamak. Selamatkan dari menjual tabung gas untuk beli narkoba. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Tahu orang sebelah, lain doa kau nih, dengar. Nah, sekarang baru kita masuk teks hadisnya. Kitabnya Sahih Bukhari. Riwayatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini makamnya di Taif. Panjang umur, sehat badan. Kita nanti umroh bulan Oktober bersama Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Nama terapelnya Grand Sapanauli. Hubungi nomor kontak berikut.
ongkos tanggung masing-masing. Dan nanti ziarah ke Taif. Di Taif itu ada makam Abdullah bin Abbas. Pas mau masuk pintu masjid, di sebelah kiri, di dalam itulah makam Abdullah bin Abbas. Tapi makamnya tidak boleh diziarahi, karena Saudi tak boleh ziarah. Ziarah ke makam Nabi pun orang tuh marah. Kita udah mau nangis di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Haji. Nah, jadi awak nangis. Ah, udah siap-siap udah mau nangis. Akhirnya nangis juga keluar. Pas tanya, kenapa kau nangis? Dimarahi polisi itu tadi. Nah, jadi beliau meninggal. Dan sahabat Nabi yang paling banyak tafsir Al-Qur'annya adalah Abdullah bin Abbas. Kalau mau menengok tafsir Abdullah bin Abbas paling lengkap dalam kitab tafsir At-Tabari. Diriwayatkan oleh murid-muridnya. Imam Ad-Dhahhak murid dia, Mujahid murid dia, Qatadah murid dia. Ini semua adalah ahli tafsir. Nah, sekarang kita baru masuk ke teks hadisnya. Apa bunyi teks hadisnya? Ma min ayyamin, tidak ada hari selama 360 hari selama setahun 12 bulan ini. Al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh lebih dicintai Allah. Tidak ada hari selama 1 tahun ini yang beramal soleh lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. 10 hari ini mana? Sudah lewat 4 hari. Karena hari ini sudah masuk tanggal apa pula 1 Juni? Tanggal 5 Zulhijjah ini. Hari Ahad tanggal 5, hari Senin tanggal 6, hari Selasa tanggal 7, hari Rabu tanggal 8, hari Kamis tanggal 9, hari Jumat tanggal 10. 4 hari sudah lewat, apa boleh buat? Tak bisa diulang balik. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah lewat 4 hari. Menangis air mata darah kita udah lewat 4 hari. Tinggal 6 hari lagi. 6 hari ini diisilah kata Nabi dengan amal yang soleh. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada amal yang lain. Datang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan berjihad ke Palestina? Bagaimana dengan jihad berperang? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun kalah dengan amal yang 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kalau ada orang yang keluar rumah membawa nyawanya, membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tak pulang lagi ke rumah, hartanya habis, nyawanya habis, mati syahid. Itulah yang bisa mengalahkan yang 10 hari ini. Jadi kalau belum bisa kita mati syahid, paling tidak kita isi yang 10 hari. 10 hari pun sudah lewat, tinggal 6 hari. Yang 6 hari ini kebetulan ini hari Ahad tanggal 5 Zulhijjah 1446 Hijrah. Kebetulan ini 1 Juni 2025. Apa saja amalnya? Amalnya ada 5. Apa saja amalnya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Begitu kalau masuk TV ada iklannya. Amal yang pertama, amal yang paling disukai Allah adalah puasa. Jadi tolong besok ibu puasa. Puasa ibu besok jangan puasa sunat, tapi puasa qadha. Karena dulu ibu waktu mengandung anak pertama tak puasa 30 hari. Menyusukan tak puasa 30 hari. Menyusukan 2 tahun tak puasa 30 hari. Waktu mau diqadha tahun ketiga datang adiknya. Inilah ulah orang ini semua. Yang ketawa yang belum berbini pula. Ingat bapak, ingatkan bini istri, karena mereka sudah meninggalkan puasa untuk 1 anak 90 hari. Besok niatnya qadha besok. Nanti malam makan sahur. Aku berniat puasa qadha besok hari lillahi ta'ala. Dapat 3. Qadha-nya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Senin. Besok hari Senin kan? Dapat pahala puasa sunat 10 Zulhijjah besok. Kenapa Ustaz ingatkan ibu? Karena ibu yang banyak puasanya tinggal. Kemarin aja Ramadan hilang 7 hari. Rupanya suaminya 17 hari.
Jadi bukan berarti laki-laki ini selamat tak ada tinggal puasanya. Yang laki-laki pun besok niat puasa qadha. Jangan sampai mati punya utang puasa. Utang puasa tak bisa dibayar pakai haji. Utang puasa tak bisa dibayar dengan istighfar. Utang puasa tak bisa dibayar pakai duit. Utang puasa mesti diqadha kalau dia sehat. Tapi kalau dia sakit udah mau mati, judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Bahasa kitanya ngap-ngap baung. Itu baru bisa bayar fidyah. Menurut Basnas satu harinya 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam, sesuai dengan standar lontong Medan. Dah, amal paling bagus puasa. Kenapa darah tersumbat ke otak? Karena paralonnya macet. Ini ada paralon ini dari jantung ini kan menyembur darah. Dari jantung ini menyembur darah nih ke otak. Paralonnya tersumbat. Kenapa paralon tersumbat? Karena banyak gula. Gara-gara minum teh, minum teh, minum teh. Itu maka bagus Masjid Al-Amal ini. Tak ada teh di atas meja. Bagus ini, bagus. Supaya jangan tersumbat otak Ustaz itu. Saya Ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya to the point. Jangan kasih Ustaz kita teh manis. Karena Ustadz jarang olahraga. Ustadz pengajian subuh, pengajian duha, pengajian zuhur, pengajian asar, mak-mak wirid yasin, pengajian maghrib, pengajian isya. Satu hari 6 titik pengajian. Teh. Akhirnya Ustadz kena diabetes meletus. Kalau kalian sayang sama Ustadz, jangan kasih dia air teh. Tapi air putih kasih lah. Ini air putih pun tak ada. Parah kali kalian. Ini sebetulnya subuh saya paham. Kenapa? Karena semua pengurus sedang puasa sunnah. Jadi disangkanya Ustadz ini puasa juga. Ustadz kan mengajarkan puasa sunat 10 hari. Jadi kami puasa. Kami sangka Ustadz, aku musafir. Aku musafir. Ini subuh ini sebetulnya jadwal Al-Mukarram Ustadz Ustadz Musahur Siregar. Ini jadwal beliau. Mestinya pengurus kalian telepon Ustadz Musahur, besok jadwal Ustadz kan? Iya. Ada yang mengundang Ustadz Somad ke Masjid Al-Amal. Kalau Ustadz mau datang, jumpa, datanglah. Tapi kalau tidak, mana tahu ada jadwal lain, kami maklum. Jadi begitu adabnya. Jangan tak kalian kasih tahu. Itu namanya pengurus tak beradab. Kasih tahu. Bukan berarti saya tak senang Ustadz datang, senang saya silaturahim. Tapi banyak masjid-masjid yang lain mungkin mengharapkan kedatangan karena dai kita kurang. Banyak sekarang orang tidak mau jadi ustadz. Yang paling payah mencari jodoh istri adalah ustadz. Kok ustadz tahu? Aku mengalami macam itu. Orang kalau minang anak gadis, dia tanya, apa titel kau? SH, masuk, pengacara. Apa titel kau? SE, sarjana ekonomi, masuk. Jadi kau tanya, apa titel kau? SAG. Alam goib ini kata dia. Apa titel kau? LC, dari Mesir, LC. Lagi cemas ini kata dia. Saya, cucu atuk saya 40 orang. Apa kata atuk saya? Cucuku 40 orang. Yang satu ini namanya Abdul Somad. Aku yang mengasih nama dia Abdul Somad. Jangan sekolahkan umum. Dia mesti sekolah agama. Aku mau dia jadi ulama. Kalau aku hidup, aku menanggung biaya kuliah dia. Kalau aku mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar untuk biaya kuliah dia. Jadi saya jadi ustadz ini bukan mendadak jadi ustadz. Ada juga orang tak ada niatnya jadi ustadz. Cuman karena tak ada kerja lain jadi ustadz. Kalau aku tidak, aku memang dari kecil disetting jadi ustadz. Bagiku jadi ustadz ini adalah takdir perjalanan hidup. Cucuku kata tok saya yang ini mesti jadi ulama. Kalau umurku panjang, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, itu kebun 2 hektar untuk biaya kuliah dia. Atuk saya meninggal tahun 1980. Meninggal dia tahun 80, pokok kelapa tuh ikut mati. Berjual, tak ada lagi. Tapi saya dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. S2 saya dapat beasiswa ke Maroko.
S3 saya dapat lagi bantuan ke Sudan. Profesor saya dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Semuanya itu saya yakin karena barokah atuk saya berniat baik. Bapak kalau punya anak 5, punya anak 3, 1 tuh wakafkan ke agama Allah jadi ulama. Jangan takut anak tak makan. Kami sama Ustadz Sregar kurus begini bukan karena tak makan. Memang udah takdir kami begini. Jangan takut anak sekolah agama tak makan. Kalau ada orang yang takut menyekolahkan anak cucu ke agama takut tak makan, tolong bawakan dia ke rumah sakit. Periksakan. Jangan-jangan lambungnya dekat sama otaknya. Otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Disengaja dijauhkan Allah otak ini dengan lambung. Supaya apa? Supaya kita jangan berpikir hanya makan. Karena memang belum sarapan ini makan aja pikiran kita ini. Kenapa darah macet masuk ke otak? Karena minyak. Dari mana minyak datang? Santan. Makan lontong Medan, santan. Soto Medan, santan. Kuah kacang berlemak, santan. Gorengan-gorengan, minyak. Minyak, santan, kolesterol tersumbat. Obat yang paling bagus puasa. Maka kalau ada bapak-bapak sakit-sakit, tak enak badan, asam urat, asam lambung, asam kumbang, asam sulfat, tidak ada obat lain, puasa. Makanya dalam hadis dikatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini banyak sekarang perempuan-perempuan ini puasa. Pas ditanya puasa apa? Diet. Dah. Berikutnya amalan yang kedua. Aku tak sanggup puasa Pak Ustadz. Ususku sudah kena mah akut. Yang tak sanggup puasa, amalan yang kedua, banyak-banyak sholat sunnah. Bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir. 5 malam. Pagi, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah, sholat subuh, terbit matahari, sholat sunat isyraq. Nah, ini nanti habis pengajian ini kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ada waktunya tidak? Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah satu lagi, syuruk. Jam berapa syuruk di Medan? 6.12. Kadang lebih percaya kita sama Google daripada orang zaman sekarang. Mohon maaf ya Pak, bukan tak percaya. Cara mencarinya, waktu sholat Medan. Waktu sholat Medan terbitnya 6:14. Waktu lewat matahari di atas bumi 6:14 itu tidak boleh sholat karena itu waktu tanduk setan. Jadi matahari itu bulat begini, bulat matahari itu terbit. Waktu dia terbit itu datang setan menghampiri, itulah waktu tanduk setan. Kalau ada orang pas jumpa, apa kabar bro? Sehat setan bilang. Itu namanya waktu tanduk setan. Berapa lama? Setinggi tombak kaidah ram'in. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Sekarang menurut waktu Medan terbit matahari 6:12, 6:14 tambah 12 berarti 6:26 sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. 6:26. Niatnya usolli sunnatal isyraq rakaatain. Bagi yang al-wasliyah sama NU sama Perti, bagi Muhammadiyah tak usah pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Tak usah berkelahi masalah usolli tak usolli ini. Dulu di Medan ini orang berkelahi masalah usolli tak usolli. Sekarang alhamdulillah tak berkelahi lagi Pak Ustaz. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang. Nah, jadi yang paling bagus sholat sunat. Aku tak bisa puasa Pak Ustaz, ususku berlubang. Sholat sunat. Aku tak bisa sholat sunat Pak Ustaz, lututku sakit kali. Yang ketiga, banyak-banyak baca Quran. 1 jam 1 juz. 1 hari 3 juz. 10 hari 30 juz. Kalau cuma 3 juz, enteng lah, encer lah. Aku 4 juz bisa. Juz melon, juz pokat, juz mangga. Aku tak bisa baca Quran Pak Ustaz. Asal ku tengok Quran itu bersatu titiknya.
masih ada harapan lagi. Apa dia? Zikir. Zikir. Afdalul zikri fa'lam, seafdal zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi sebetulnya Pak Imam tadi mau berzikir. Imam tadi mau berzikir sebetulnya, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 100. Cuman datang pengurus berbisik dari belakang, jangan lama-lama. Jadi aku tengok itu semua, aku amati, bukan tak aku tengok. Jangan gara-gara ada pengajian tak berzikir, ini tak betul. Berzikir ini sunnah. Aku nanti kalau di akhirat ditanya malaikat, kenapa jamaah Masjid Al-Amal subuh Ahad tanggal 5 Zulhijjah tak berzikir? Kata imam, aku dilarang pengurus. Ditanya pengurus, kenapa kau larang berzikir? Karena menghormati Ustaz Somad. Aku yang kena. Aku tak ada nyuruh ya. Aku tak ada pesan. Usahakan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sunnah berzikir. Saya setiap jadi imam, tanya pengurus-pengurus nih. Setiap saya jadi imam, walaupun musafir, zikir tak pernah saya hilangkan. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau kebetulan imam subuh di hotel, di rumah, di mana, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya itu tidak, la. Pas lafaz Allahnya itu ke jantung. La ilaha illallah, bagi yang mau menggoyangkan kepala. Yang tidak, ya tak usah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tidak ada wajib menggoyangkan kepala. Ini kadang orang ini asal berzikir goyang kepala, asal gini goyang kepala. Pas tanya kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Tapi saya tengok Pak Ustadz, orang-orang tarekat Naksabandiyah itu tak ada zikirnya kuat-kuat, tasbihnya aja berputar. Itu namanya zikir ismuzat. Zikir ismuzat itu di dalam nih, tak berbunyi, tak bersuara. Zikirnya Allah, 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 Allah. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Satu hari 5.000 wajib satu hari. Allah, Allah. Supaya kita tak banyak bercakap. Ustaz banyak bercakap, aku memang ceramah, mesti bercakap. Ada memang orang wajib dia bercakap. Siapa itu yang wajib bercakap? Ulama, wajib dia bercakap, menyampaikan ayat Quran dan hadis Nabi. Siapa lagi yang wajib bercakap? Parlemen. Parle bahasa Perancis, artinya bercakap. Parlemen tempat orang bercakap. Makanya kalau ada anggota parlemen tak bercakap, makan gaji buta, makan duit haram, makan duit rakyat. Mesti bercakap dia di situ, mengeluarkan perda, peraturan daerah, mengeluarkan undang-undang, mesti dia bercakap. Yang tak boleh bercakap siapa? Tukang. Tukang tak boleh bercakap. Karena kalau dia bercakap berhenti batu bata. Supir tak boleh bercakap. Di Eropa itu tertulis, don't speak, no speaking. Dilarang ngomong ke supir. Kenapa? Kalau dia bercakap salah konsen. Ya apa kau bilang tadi? Iya betul. Masuk. Pindah alam langsung. Nah? Puasa tak sanggup Pak Ustadz. Sholat sunat, sakit lutut, encok, asam urat, baca Quran. Mata rabun, zikir. Zikir tak bisa, keluar duit, infak, sodakoh, wakaf, bantu masjid, bantu. 5 amal yang utama di bulan. Tak juga sanggup, mati aja lah. Apalah guna hidup, buat semak medannya aja, buat macet jalan Singamangaraja aja. Cemana lah kami mau mati Pak Ustadz? Belum mati lagi, ada jenazah lewat, ikut. Dan nampak jenazah yang ikut, daripada habis besi-besi masjid ini nanti. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur kita supaya kita bisa beramal soleh. Apalah hidup ini? Apalah hidup ini? Mau ku tanya dulu. Saya kalau yang tua segan, saya yang anak-anak muda lah tanya. Mana anak muda tanya? Itulah yang menunduk. Takut dia tanya. Bang, kasihlah saya definisi hidup. Apalah itu hidup? Hidup itu menunggu mati. Itulah. Kita ini semua ini kan menunggu malaikat maut semua ini kan. Hidup ini menunggu mati. Cuman yang namanya menunggu kan bosan, muak kali lah menunggu nih.
Aku muak kali lah nunggu nih Pak Ustaz. Nunggu apa? Nunggu malaikat maut. Supaya kita tidak muak kali dikasih kegiatan, bangun masjid, dikirimnya bidadari-bidadari surga. Kusangka aku lah yang paling tinggi duduk di kursi ini. Rupanya ada yang paling lebih tinggi lagi. Ini bangsawan ini, bangsa yang dekat di awan. Nah, supaya jangan muak kali kita nunggu malaikat maut ini datang, dikasihnya bini, dikasihnya anak, dikasihnya menantu, dikasihnya kawan. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini menunggu mati. Ingat, kalau kita mati, 5 amal nilai yang kita bawa: puasa, sholat, baca Quran, zikir, sodakoh. Kawan yang katanya kawan akrab, kawan dekat, ini kawan bro, besti, teman saya. Ingat, seakrab-akrabnya kawan, kita mati, dia makan ayam, bubur kacang hijau, tahlil malam ke-7, malam ke-3, malam ke-7, malam 40, 100 hari, 1000 hari, haul. Mati kita, enak dia menjawab, sedap kali, untung kau mati, kata dia. Nah, bini yang katanya sehidup semati, adik sehidup semati, pas mati kita, kau hidup, aku mati. Harta kita berubah, harta yang katanya kita cari bersama berubah menjadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Yang kekal dibawa mati ini 5. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lagu ini tidak boleh dinyanyikan dalam 2 momen. Pertama, waktu acara orang nikah. Jangan ibu nyanyikan lagu itu pas nanti ada orang nikah. Kalau nikah itu lagu yang bahagia. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Semangat dia. Ini enggak. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu dari jamaah Masjid Al-Amal. Janganlah mau, menangislah kedua mempelai itu. Yang kedua, lagu ini tidak boleh dinyanyikan waktu pejabat datang ke masjid sini pas safari Ramadan. Pas safari Ramadan datang gubernur, datang wali kota kemari, jangan kalian nyanyikan lagu ini. Tak cair bantuan. Aku pesankan sekarang daripada tak selesai masjidnya. Tengok pelapon belum berpasang di luar sana. Kalau menyambut bupati itu tepukkanlah gendang tuh, kempang kelempong, selamat datang Bapak Bupati, la 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 la. Barulah setelah mereka pulang, barulah janganlah mau disanjung-sanjung, duitnya udah keluar. Itulah kaji kita subuh ini. Kalau ditanya orang, siapa tadi yang menyampaikan hadis tadi? Ustaz Somad. Dari kitab apa hadisnya? Sahih Bukhari. Siapa periwayatnya? Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Entah apa bunyinya tadi ya. Tak usah dihafal. Share aja video di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mana yang lebih baik, berkurban kambing atau lembu? Ustaz, tolong buatkan video bahwa berkurban itu lebih afdal kambing. Karena Nabi berkurban pakai kambing. Nabi berkurban motong kambing. Bikabsyaini 2 ekor kambing, amlahaini putih bersih, akranaini betanduk. Kenapa lah bapak nih ngotot betul? Rupanya dia jual kambing. Patutlah dia minta kambing. Karena Nabi SAW yudhahi bikabsyaini. Nabi menyembelih 2 ekor kabsh. Bahasa Arabnya kabsh. Karena payah orang kita nyebut kabsh, kibas. Kabsh. Kabsyaini kambing domba, bukan kambing kacang, kambing domba yang bulunya tebal. Macam Bob Marley rambutnya. Amlahaini putih bersih. Akrana ini betanduk. Betanduk maksudnya udah berumur. Kalau dia domba 1 tahun masuk kedua. Jaz'ah 8 bulan. Saniyah 1 tahun masuk kedua. Tengok dari giginya. Kalau 2 giginya rata, itu masuk tahun 1 masuk kedua.
Kalau dia rubak 4 gigi, itu 2 tahun masuk ketiga. Yang paling tua adalah sudus. Sudus artinya 6 gigi rata. Nah, jadi zaman dulu kambing itu ditengok tanduk sama dibuka mulut tengok gigi. Kenapa? Karena tak ada aktenya. Zaman dulu nikah pun begitu, karena tak ada akte suruh buka gigi tengok. Nah, kalau udah menjulur itu udah tua. Itu maka tak boleh memotong gigi. Makanya dalam hadis tak boleh memotong gigi. Kenapa? Karena memotong gigi itu berarti menipu calon mempelai. Itu hukum fikihnya. Nah, tolong jangan tersinggung ya, mungkin ada cakap. Mana tahu ada yang bertanduk, ada yang bergigi tersinggung kan. Kunci mendengar ceramah Ustaz ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Dah. Hadis Nabi mengatakan tentang sholat hari Jumat, siapa yang datang saat pertama seperti berkurban seekor unta, siapa yang datang saat kedua seperti berkurban seekor lembu, siapa datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Kalau begitu kambing nomor 3 yang afdal adalah unta. Kebetulan dia jual unta. Jadi yang betul itu yang mana Pak Ustaz? Saya pakai mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, nama kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nama penulisnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Itu yang paling afdal. Kambing atau lembu? Kambing atau unta? Tengok mana yang paling banyak daging. Memang kambing, tapi rupanya kambing ini ayahnya lembu. Kambing jumbo. Satu kambing 200 kilo. Bagus. Sapi, tapi kurus. Dikeroyok pula bertujuh. Dagingnya tak ada. Sapi itu sakit. Kenapa sapi itu kurus? Menderita kali. Karena bininya cerewet. Bini sapi itu bukan bini orang. Jadi kalau ada orang berkurban 1 ekor kambing gemuk, afdal. Berkurban 1 sapi limosin 1 ton, 1 miliar harganya, bagus. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berkurban sapi yang besar-besar, insyaallah. Nama dagingnya Wagyu. Mohon maaf Pak Wagyu, jangan tersinggung. Wagyu tulisannya. Daging sapi yang tidak berserat. Kenapa sapi kita itu kasar berserat? Karena dipakai membajak. Sapi yang di Australia tidak diikat, dilepaskan di padang rumput. Itu makanya gemuk, makan tidur, makan tidur, makan tidur, potong. Kalau ada laki ibu yang makan tidur, itu dagingnya lembut kali itu. Cepat daftarkan ke Masjid Al-Aman. Jadi kambing sama lembu terserah, yang paling banyak mana daging. Ada orang tak bisa makan kambing. Aku tak bisa makan kambing Pak Ustadz. Kenapa? Karena kambing ini mengandung kolesterol. Bohong besar. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Yang betul itu adalah kambing mengandung anak kambing. Kalaulah makan kambing itu menyebabkan mati, sudah lama saya mati. Karena makanan yang paling saya suka adalah sate kambing, gulai kambing. Gulai kambing yang kuahnya tidak terlalu kental. Kalau kental, pedas, hilang selera saya. Yang mana tahu kalian mau menyediakan. Ustadz, surga yang ditempati Nabi Adam dulu, apakah sama dengan surga yang mau kita tempati nanti? Memang jamaah Masjid Al-Amal ini orangnya pengajian. Kita bisa tahu orang pengajian itu dari pertanyaannya. Ini pertanyaannya semua pertanyaan ilmiah. Dari pertanyaan itulah kita tahu bahwa orang itu ngaji. Karena kadang di beberapa kertas itu pertanyaannya, Pak Ustadz, Nabi Adam sama Hawa nikah, siapa Pak kuahnya? Ini nggak jelas ini orang. Surga yang ditempati Nabi Adam sama Hawa dulu adalah surga yang akan kita masuki. Karena ada orang mengatakan surga yang tempat Adam dulu bukan surga, tapi Taman Eden. Maka disebut dengan Jannatu Aden. Aden itu Taman Eden dan dekat sungai Efrat, sungai Tigris. Bukan, tak betul. Yang betul adalah surga tempat Adam dulu, itu adalah surga yang akan kita masuki nanti. Jadi kalau begitu surganya sudah ada atau belum? Sudah ada.
Itulah surga yang dimasuki Nabi waktu Isra Mi'raj itu. Nabi udah masuk ke dalam, udah menengok. Surga itu ada, cuman penghuninya ya kita-kita inilah. Aku tengok kalian macam gak yakin. Yakin kali kalian masuk neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Semua kita ini akan masuk surga ke situ nanti insyaallah. Mana dalilnya bahwa surga yang dulu itu tempat Adam, itulah tempat kita masuk? Karena di pangkal ayat itu ada tulisannya al-jannah. Al itu alif lam ma'rifah. Ma'rifah itu berapa dalam nahwu? 7. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufidka inda zaidin namirah. Innal ma'arifa sab'atun fiha sahal ana solihun zamal fatabni ya rajul. 7 nakirah, 7 ma'rifah. Ma'rifah menunjukkan bahwa, contoh ma'rifah nakirah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kalau bapak jawab waalaikumsalam, berarti salam yang dari saya bukan salam yang dari bapak. Karena yang dari saya assalamualaikum, sedangkan bapak menjawabnya waalaikumsalam. Yang betul adalah waalaikumsalam. Yang ma'rifah dibalas dengan ma'rifah, tak boleh ma'rifah dibalas dengan nakirah. Kalau bahasa Inggrisnya definite dan indefinite. Nah, nanti kita belajar bahasa Arab 6 SKS. Nahu yang paling rendah namanya matan al-ajurrumiyah. Naik ke atas kawakib durriyah. Naik ke atas al-imriti. Kalau di muallimin dulu nahunya, kalau sudah aliyah ad-dasu, nahunya adalah Alfiyah Ibnu Malik. Syarahnya Syarah Ibni Aqil. Syarah Ibni Aqil. Yang mengajar dulu Ustaz Hafiz Yazid. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nahu itu untuk mengetahui gramatikal bahasa Arab. Karena dalam Al-Quran itu adalah digunakan kata al-jannah. Maka al-jannah lil ahdi ma'rifah. Alif lam al-jannah yang dulu itu, surga itu juga yang akan kita masuki nanti insyaallah. Mana dalil yang kedua? Dalil yang kedua adalah bahwa indikasi qarinah dari ayat Quran hadis Nabi bahwa memang surga itu yang di langit itu bukan surga yang ada di bumi, yang taman-taman. Taman itu bahasa Arabnya jannah juga memang, tapi bukan jannah yang itu. Yang dimaksud adalah jannah tempat kita nanti masuk dan kita akan berkumpul, dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, balik. Ini bukan tempat kau, Medan ini bukan tempatmu. Tempatmu adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati, jannah itu bukan jannah yang ada di samping sungai Ebre, sungai Tigris. Jadi kita berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Surga tempat Nabi Adam dulu, surga itu juga yang akan kita tempati nanti. Pak Ustadz, ya katanya laki-laki nanti ada dapat bidadari di surga. Iya. Ini yang nanya nih ibu-ibu. Kata bisa nggak ditiadakan aja bidadari itu? Aku cemburu Pak Ustadz. Tidak semua laki-laki itu masuk surga mau mencari bidadari. Kira-kira kalau Habibi masuk surga, yang dicarinya bidadari atau ainun? Ainun yang dicarinya. Karena Bapak Presiden B.J. Habibie itu meleleh air mata sampai datang ke psikiater. Psikiater menyarankan dia untuk menulis tentang kisah-kisah dia. Akhirnya difilmkan. Itulah dia film Ainun Habibie. Sampai mati tak bisa berpindah ke lain hati. Kira-kira Zainuddin kalau meninggal yang dicarinya bidadari atau hayati? Hayati. Tenggelamnya kapal Panderwi. Pantang pisang berbuah 2 kali hayati, kata Zainuddin. Akhirnya tenggelam dapat kapal Panderwi. Anak-anak kita sekarang nggak tahu cerita ini. Yang tahu dia cerita drama Korea. Bohong itu semua. Tak ada nilai-nilainya. Yang dia tahu hanya India. Orang kalau kehilangan jati dirinya, kehilangan budayanya,
maka dia akan mencari mengadopsi budaya lain. Padahal novel-novel karya Buya Hamka luar biasa. Dan Buya Hamka itu lama di Medan. Buya Hamka lama di Medan. Baca cerita dia tentang kehidupan dia di Medan. Baru akhirnya kemudian dia pindah ke Jakarta. Dan ketika Buya Hamka ceramah di Sabah Sarawak, Sultan Sabah Sarawak minta supaya dikirim dai. Buya Hamka itu ormasnya Muhammad dia. Tapi yang dikirim 19 orang dai ke Sabah Sarawak, Malaysia. Yang dikirim Buya Hamka adalah 19 dai-dai Al-Wasliyah, bukan Muhammadiyah. Betapa Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan. Saya waktu ke Sabah Sarawak masih berjumpa satu orang usia 70, 80, 90. Betul Buya yang dikirim Buya Hamka dulu. Iya, kami 19 orang dikirim Buya Hamka waktu Sultan Sabah Sarawak minta kami menjadi dai. Semua kami orang Al-Wasliyah. Kenapa yang dikirim Buya Hamka Al-Wasliyah? Karena di sana mereka sholat subuhnya berkunut dan mereka membaca Bismillah jahar. Kalau dikirim Buya Hamka Ustadz Muhammadiyah berkelahi orang itu di sana. Tengok Buya Hamka tidak mengedepankan mazhab, tapi dia berlapang dada menerima perbedaan. Buya Hamka itu imam besar di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Hari Jumatnya azannya sekali. Ketika dia tahu ada ulama besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i mau datang sholat Jumat, apa kata Buya Hamka? Buat azannya 2 kali untuk menghormati Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Buya Hamka berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna wa nata'azar fima ikhtalafna. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya tulus, khusyuk, ikhlas, tak terasa waktu itu sudah lama kali berlalu. Kita sudah terlambat 20 menit sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, nanti ketika Bapak Ibu semua sedang sholat, itulah waktunya saya pulang. Karena kalau enggak gitu, gimana saya mau pulang? Ini udah payah ini. Semua kita mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh dan solehah, kita semua diberikan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.